Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan yang pertama ada Hasna Nur Atika, ada Humaira Asaniko, Ikhwan Marofi Pahastu, Intan Nur Faiza, dan Kristiadia Mantukurho. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pertempuran Ambarawa. Topik pembahasannya adalah yang pertama adalah latar belakang, kedua ada tahun dan lokasi, 3 jalan cerita, 4 tokoh, dan yang terakhir ending. Latar belakang peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bettel pada tanggal 20 Oktober 1945. Brigade tersebut bertugas mengurus tawanan perang dan berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan RI. Pemerintah RI memperkenankan Brigadir Bettel untuk mengurus tawanan yang ada di penjara Ambarawa Magelang. Ternyata pasukan sekutu diboncengi oleh Nica dan mempersenjatai para bekas tawanan itu. Maka pada tanggal 26 Oktober 1945, pecahlah insiden di Magelang yang berkembang menjadi pertempuran TKR dan tentara sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan dari Presiden Soekarno dan Brigjen Bettel di Magelang pada tahun 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan dan gencatan senjata dan tercapai kata sepakat yang dituangkan ke dalam 12 pasal, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pihak sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi APWI, tawanan perang, dan interniran sekutu. 2. Jalan Raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia sekutu. 3. Aktivitas Nica tidak akan diakui sekutu dalam badan-badan yang berbeda di bawahnya. Tahun dan tempat pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Yang selanjutnya alur pertempuran Ambarawa pecah antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara sekutu yang telah melakukan penyerangan pada tanggal 20 November 1945. Pada tanggal 21 November, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur. Keesokan harinya, tanggal 22 November tepatnya 1945, pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di Ambarawa. Pasukan TKR bersama para pemuda yang berasal dari Boyolali, Salatiga, Kartasura bertahan di kuburan Belanda sehingga membentuk garis medan sepanjang garis rel kereta dan membelah kota Ambarawa. Sementara itu dari arah Magelang dan Divisi 5 atau di Prokto di bawah pimpinan Imam Adrongi melakukan serangan fajar pada tanggal 20 November 1945 dengan tujuan memukul mundur pasukan yang berkedudukan di Desa Pingit. Pasukan Imam Adrongi berhasil menduduki desa dan merebut desa-desa sekitarnya. Selain itu, batalion Imam Adrongi meneruskan gerakan pengejarannya, kemudian disusul 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta, yaitu Batalion 10 Divisi 3 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Pasukan sekutu berhasil dikepung, meskipun mereka terus berusaha mematahkan kepungan dengan mengancam kedudukan pasukan rakyat Republik Indonesia dari belakang dengan tank-tanknya untuk mencegah jatuhnya korban pasukan mundur ke Bedono. Dengan bantuan resimen kedua yang dipimpin oleh M. Sarbini, Batalion Polisi Istimewa yang dipimpin oleh Oni Sastro Atmojo, dan Batalion dari Yogyakarta, gerakan musuh berhasil ditahan di Desa Jambu. Para komandan mengadakan rapat koordinasi di Desa Jambu yang dipimpin oleh Kolonel Holan Iskandar. Rapat itu menyepakati pembentukan komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran dan berlokasikan di Magelang.
Sejak itu, Ambarawa dipecah menjadi 4 sektor, yaitu sektor utara, sektor selatan, sektor barat, dan sektor timur. Kekuatan pasukan bertempur dilakukan secara bergantian. Pada tanggal 26 November, pimpinan dari pasukan Purwokerto Letnan Kolonel Isdiman yang gugur dalam pertempuran. Selanjutnya, pimpinan pasukan diambil dari alih oleh Kolonel Sudirman, Panglima Divisi Purwokerto. Situasi pertempuran berubah menguntungkan pasukan TKR. Dengan terusinya pasukan musuh dari desa Banyu Biru yang merupakan garis pertahanan yang terdepan pada tanggal 5 Desember 1945. Setelah mempelajari situasi, pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengumpulkan para sektor. Setelah mendengarkan laporan dari para komandan sektor, Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa musuh telah terjepit. Pada tanggal 12 Desember 1945 pada waktu 4.30 pasukan TKR bergerak secara serentak menuju sasaran masing-masing melancarkan serangan ke pihak musuh. Dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota. Pertahanan terkuat musuh diperkirakan berada di Benteng William yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kemudian terjadi pengepungan di kota Ambarawa selama 4 hari 4 malam. Musuh yang terjepit berusaha keras untuk melakukan pertempuran. Lalu pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran Ambarawa memiliki arti penting disebabkan karena letaknya yang strategis. Jika musuh kembali lagi menguasai Ambarawa, mereka dapat mengancam 3 kota utama di Jawa Tengah, yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta. Dalam pertempuran itu, pasukan TKR meraih kemenangan yang gemilang dan hal ini sekaligus mengantarkan Sudirman ke pucuk pimpinan TKR dan menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih memiliki pasukan kuat. Yang TKR pada setiap tanggal 15 Desember kini diperingati sebagai Hari Juang Kartika untuk mengenang pertempuran Ambarawa. Selain itu, di Ambarawa dibangun Monumen Palagan. Tokohnya adalah 1. Kolonel Sudirman berperan sebagai pemimpin perang, 2. Letnan Isdiman sebagai ahli taktik, 3. Letkol Gatot Subroto berperan sebagai mengumpulkan amunisi, 4. Kolonel GPH Jati Kusumo sebagai melacak musuh, 5. Kapten Surono Reksodimejo berperan menjadi kapten perang, 6. Sarbini Martodiharjo sebagai pemimpin pasukan. 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan perundingan dengan mengumpulkan para komandan sektor. Berdasarkan dari laporan para komandan sektor, Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa posisi musuh sudah terjepit, maka perlu segera dilancarkan serangan terakhir, yaitu 1. Serangan pendadakan dilakukan serentak dari semua sektor, 2. Tiap-tiap komandan sektor memimpin serangan, 3. Para pasukan badan-badan perjuangan Laskar disiapkan sebagai tenaga cadangan, 4. Serangan akan dimulai pada 12 Desember pukul 4.30. Pada 12 Desember 1945, pasukan TKR bergerak menuju target masing-masing dalam kurun waktu 1,5 jam. Mereka sudah berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Pasukan Inggris yang sudah merasa terdesak berusaha untuk memutus pertempuran. Pada 15 Desember 1945, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.